Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kenapa masih ada yang loyo? Ayo ulangi jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, semuanya sudah semangat ya. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, ayo kita bersama-sama berdoa dulu. Semoga apa yang akan kita lakukan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, Ibu minta tolong Ibu Yolanda boleh memimpin doa hari ini? Baik, Bu, siap teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada lebih baiknya kita mengawali dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Bu Yolanda. Terima kasih juga anak-anakku yang lain sudah berdoa dengan sangat khusyuk hari ini. Semoga doa-doa yang kalian panjatkan dapat dikabulkan dan kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar. Dan apa yang ingin kita capai pada kegiatan hari ini dapat kita capai dengan sangat baik. Baik anak-anak, Ibu mau tanyakan ini, kabarnya bagaimana semua hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Sehat ya. Di pagi-pagi ini loh. Sudah sarapan semua? Belum. Sarapan. Sudah, Ibu. Kenapa sarapannya belum? Terlambat bangun paginya ya? Ya, kesiangan, Bu. Cepat-cepat mau ke sekolah, Ibu. Iya, malamnya mungkin begadang Ibu Yulianti ini ya. Yulianti Enggak, begadang ya Ibu. semalam? Enggak. Enggak, Ibu. Oke, jadi Enggak nanti supaya sarapan itu perlu ya pagi-pagi untuk menambah energi supaya kita semangat belajarnya. Jadi kalian harus belajar mengatur waktunya dengan baik setiap harinya ya. Baik anak-anak, Ibu cek dulu kehadirannya. Silahkan kalian angkat tangan dan menjawab hadir untuk nama yang Ibu sebutkan ya. Aji hadir? Hadir, Bu. Kardian ada? Hadir, Bu. Nah, Kardian semangat. Ya, hadir, Bu. Yolanda ada? Bu, hadir. Utami? Siap, Ibu. Dwi? Hadir, Bu. Ratna? Hadir, Bu. Nah, semangat sekali Ratna hari ini. Grisela ada? Hadir, Bu. Priskal? Priskal? Hadir, Bu. Oh, Priskal sepertinya sedang menghayal ya. Ayo fokus Priskal, pagi-pagi harus semangat, harus fokus dulu belajarnya. Iya, Bu. Maaf, Bu. Ya, Yulianti ada? Iya, hadir, Bu. Hartina ada? Hadir, Bu. Nah ya, alhamdulillah semua hari ini hadir di sekolah. Semuanya dalam keadaan yang sehat, meskipun hari ini cuacanya agak mendung, tapi ternyata semua bisa hadir hari ini di sekolah. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, supaya kondisi kelas kita itu tertib, Ibu mau kita bersama-sama membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini semacam tata tertib yang Ibu dan kalian akan laksanakan supaya kegiatan belajar kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Oke, ada yang mau mengajukan keyakinan kelas kita hari ini apa? Ya. Saya, Bu. Oh. Oke, Ratna. Harus percaya diri, Bu. Oke, bagus. Kita terima ya, sepakat ya semua? Sepakat ya, harus percaya diri. Oke. Yang ingin mengajukan Saya, Bu. kelasnya? Oke, silakan Aji. Ya, belajar harus semangat. Ya, belajar harus semangat. Oke, Iya. jadi kita tadi punya 2 keyakinan kelas ya. Bagaimana yang lain? Bisa disepakati keyakinan kelasnya yang tadi? Bisa, Bu. Baik. Jadi dari 2 keyakinan kelas yang diajukan oleh Pak Aji, oleh Aji dan Ratna, ini Ibu tampilkan, buatkan dalam bentuk 1 kalimat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas kita hari ini adalah kalian harus belajar dengan sangat antusias dan percaya diri. Oke ya, semangat.
Oke, Semangat, semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat. Bu. Ya, karena ini adalah keyakinan kelas, berarti kalian sudah yakin dong. Jadi nanti kegiatan belajar ini harus dipenuhi dengan suasana yang antusias dan semangat dan percaya diri untuk belajar dan bertanya ya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke kegiatan belajar, Ibu mau menambah semangat kalian dengan tepuk semangat. Ibu ajarkan ya. Boleh? Semuanya Boleh, perhatian. Bu. Boleh meminta perhatiannya? Perhatian, Bu. Oke. Kalau Ibu katakan semangat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 semangat pagi. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Oke, Bu. Bu. Kita coba dulu ya. Bu. Kita coba. Harus semangat ya pakai gerakan tangan. Oke, kita mulai. Semangat pagi. Pagi, Semangat pagi. Oke. Kita ulangi lagi satu kali dong. Masih ada ini yang belum semangat. Dibuka semua mic-nya. Ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, bagus, hebat semua ya. Ibu harap semuanya sudah semangat pagi ini. Baik, anak-anak. Sebelum kita masuk ke kegiatan belajar hari ini, Ibu mau mengecek dulu, apakah kalian masih ingat apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ada yang masih ingat pertemuan lalu kita belajarnya apa? Ada yang masih ingat? Sistem pencernaan, Ibu. Oke, bagus. Bu Tami masih ingat ya? Yang lain masih ingat tidak? Minggu lalu kita sudah belajar sistem pencernaan. Oke, ada yang bisa menyebutkan urutan-urutan sistem pencernaan itu mulai dari apa saja? Boleh angkat tangan. Tadi kan sudah yakin harus semangat ya belajarnya? Oke, Yulianti silahkan. Mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus, Ibu. Kalau nggak salah ingat. Nah, betul sekali yang disampaikan oleh Yulianti ya. Ibu kasihkan 2 jempol ini. Jawabannya benar ya. Jadi kalian minggu lalu sudah belajar bahwa urutan sistem pencernaan itu mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan sisa dari proses pencernaan kita itu dikeluarkan melalui anus. Ya, baik anak-anak. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan sebuah video. Silahkan kalian simak ya video ini. Dan sebentar Ibu akan minta kalian untuk menceritakan apa yang kalian simak dari video tersebut. Guys. Oke. Sudah ya disimak videonya anak-anak? Nah, Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. ya, tadi setelah nonton video, Ibu rasanya jadi lapar. Ada yang sama dengan Ibu? Sama, Ibu. Mau cepat istirahat ini ke kantin. Bu, lapar. Tidak apa-apa. Nah, sekarang coba siapa yang mau menceritakan apa yang kalian lihat dari tayangan video yang Ibu tayangkan tadi? Yolanda mungkin? Dari videonya, Bu, dia makannya banyak, terus makannya terburu-buru, terus mie goreng berbumbu kayak banyak penyedapnya begitu, Bu. Oke, jadi katanya Yolanda, tadi terima kasih ya Yolanda,
kata Yolanda, dari video yang dia lihat, dia menyimaknya ada orang yang makan makanannya banyak, terus pedas dan banyak bumbunya ya. Ada mie itu banyak sekali bumbu-bumbunya, ada bahan-bahan penyedapnya. Nah, dari video yang sudah kalian tonton, coba kira-kira kalian ajukan satu pertanyaan terkait video yang tadi kalian simak. Ada yang bisa mengajukan pertanyaan? Bu. Kira-kira kalau kita makan banyak itu mau bertanya apa? Coba ya Dwi, silahkan. Bu, tadi kan di video itu makannya banyak banget ya Bu, terus itu Ya, cepat. Nah, kalau kita makan cepat seperti itu, apa yang akan terjadi pada sistem pencernaan kita? Oke, sudah ada satu pertanyaan. Terima kasih Dwi. Nah, ada satu pertanyaan dari Dwi. Katanya kalau kita makan terlalu cepat dan banyak itu, kira-kira apa yang terjadi pada sistem pencernaan kita ya? Oke. Nah, dari pertanyaan tersebut, itulah yang akan kita gali jawabannya dalam kegiatan belajar hari ini. Nah, tujuan belajar kita hari ini, ada 3. Yang pertama adalah dengan melakukan kegiatan belajar hari ini, Ibu harapkan kalian dapat menyebutkan gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan manusia. Yang kedua, dengan melakukan kegiatan belajar hari ini, kalian dapat mengidentifikasi apa saja penyebab gangguan pada sistem pencernaan manusia dengan tepat. Dan yang terakhir adalah setelah kalian tahu gangguannya apa, tahu penyebabnya apa, terakhir kalian dapat menelaah seperti apa upaya supaya kita dapat memelihara kesehatan sistem pencernaan kita. Sampai sini bisa dipahami, Nak? Bisa, Bu. Dipahami Bisa, ya. Jadi Bu. kita hari ini Bisa, Bu. punya 3 Bisa, Bu. tujuan pembelajaran ya, itu diingat ya, Nak. Oke. Nah, untuk apa sih kita belajar hari ini? Jadi materi kita hari ini itu terkait gangguan pada sistem pencernaan manusia. Kenapa kita perlu mengetahui apa saja jenis-jenis gangguan pada sistem pencernaan manusia? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa jawab? Oke, baik. Ibu kasihkan jawabannya. Nah, kemarin kan pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar kalau pencernaan itu adalah proses pemecahan zat makanan menjadi energi untuk dapat diserap oleh tubuh. Jadi kalau misalkan sistem pencernaan kita terganggu, maka proses pencernaan tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, itulah yang akan menyebabkan terjadinya gangguan. Dengan mempelajari gangguan-gangguan pada sistem pencernaan kita, maka diharapkan nanti setelah belajar ini, manfaatnya untuk kalian adalah kalian akan tahu seperti apa ya caranya untuk menjaga organ pencernaan kita. Bisa dipahami ya, Nak? Bisa. Bisa dipahami? Iya, Bu, bisa. Oke. Nah, selanjutnya, apa yang akan kita lakukan pada kegiatan belajar hari ini? Jadi kegiatan belajar kita hari ini Ibu kasihkan nama pameran berjalan. Kenapa namanya pameran berjalan? Ya, dari kata pameran berjalan. Berarti nanti ada yang akan kita pamerkan ya. Nah, sebentar Ibu akan membagi kalian dalam kelompok-kelompok kecil. Dari setiap kelompok-kelompok kecil itu, Ibu akan memberikan materi yang berbeda-beda. Kemudian setiap kelompok, Ibu akan tugaskan kalian untuk mencari informasi terkait materi tersebut melalui video yang Ibu akan sebentar tayangkan. Kemudian dari bahan ajar yang akan sebentar Ibu bagikan. Lalu informasi yang kalian dapatkan itu akan kalian tuangkan dalam bentuk mind mapping. Ibu sudah bagikan contoh mind mappingnya minggu lalu ya. Iya, Sudah, Ibu. Bu. Sudah Iya, dipelajari ya Ibu. contohnya. Sudah. Sudah lihat contoh-contoh. Ya, udah. Iya. Bu, sudah bisa Oke. dicontoh. Baik. Nah, sudah dipahami ya apa yang akan kita lakukan hari ini? Iya, Bu, ya? sudah. Nah, baik. Jadi yang Iya, Bu, pertama, Ibu akan bagi kelompoknya dulu. Kelompok 1 ada Tami dan Pak Kriskal. Kemudian kelompok 2 ada Kardian dan Grisela.
Kelompok 3 ada Dwi dan Yuli. Terus kelompok 4 ada Aji dan Ratna. Dan kelompok yang terakhir ada Yola dan Hasina. Semuanya sudah tahu ya kelompoknya di mana? Gabung sama siapa sudah tahu? Sudah, Bu. Iya, Sudah, Bu, Bu. sudah. Sekarang Ibu persilahkan kalian untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, tapi dengan cara yang tertib. Silahkan anak-anak. Baik, Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah berkumpul dengan teman kelompoknya dengan cara yang tertib. Tidak ada yang saling dorong. Terima kasih banyak ya Ibu ucapkan. Kalian hebat-hebat semua. Nah, selanjutnya Ibu bagi materinya ya. Untuk kelompok 1, yang akan kalian carikan informasinya adalah gangguan yang terjadi pada organ mulut. Kemudian, kelompok 1 paham ya, Nak? Ya, kelompok 2, gangguan yang terjadi pada organ lambung. Lalu yang ketiga, kelompok ketiga, gangguan yang terjadi pada hati dan empedu. Lalu untuk kelompok 4, tugasnya mencari informasi terkait gangguan yang terjadi pada usus halus dan usus besar. Kemudian untuk kelompok terakhir, tugasnya adalah mencari informasi terkait gangguan yang disebabkan oleh kekurangan vitamin dan kekurangan mineral. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, sekarang kita akan mulai mengumpulkan informasi. Ibu akan menayangkan sebuah video. Silahkan kalian simak video tersebut dan kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya sesuai tugas dari kelompok kalian ya. Jangan lupa siapkan alat tulisnya. Sudah disiapkan alat tulisnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Ibu tayangkan videonya ya. Oke. Kenapa ya? Kita bisa sakit. Gini, Bol. Gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Dengar ya suaranya? Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bol? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Yah, pantas saja kamu sakit, Bol. Hehehe, iya Pipo. Aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya. Sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bol. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun, perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu, berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bol. Tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku,
Radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain, perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aduh, ngeri banget ya harus sampai operasi. Ngeri banget, Bol. Ada lagi nih penyakit yang namanya sembelit. Sembelit adalah gangguan pencernaan yang disebabkan oleh pengerasan feses yang berlebihan, sehingga sulit dikeluarkan meski sudah waktunya. Nah, cara mencegah sembelit adalah dengan rutin mengkonsumsi buah-buahan, sayur mayur, atau makanan yang banyak mengandung serat, serta rajin minum air putih. Kalau tifus, kamu tahu nggak, Pipo? Seingat aku, tifus adalah penyakit peradangan usus yang disebabkan infeksi bakteri. Hal yang menyebabkan penyakit tifus adalah tidak terjaganya kebersihan makanan dan minuman yang dimakan. Gejala yang ditimbulkan adalah tubuh menggigil, lemah dan disertai mual, demam tinggi yang membuat penderita mengigau, dan punggung terasa sakit kadang disertai diare atau sembelit. Penderita tifus yang sudah parah perlu mendapat perawatan di rumah sakit. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol, biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Baik, anak-anak, tadi sudah ya disimak videonya. Sudah. Tapi Ibu. saya lihat ada yang mengantuk nonton videonya. Ada yang sambil menguap tadi. Apa videonya kurang menarik ya? Atau karena memang Menarik, masih Bu. kurang semangat pagi ini? Sepertinya masih kurang semangat ya. Oke, kita tambah lagi semangatnya. Kita ulangi tadi tepuk semangat yang Ibu ajarkan sebelumnya. Siap ya? Kita Siap, cas Bu. kembali semangat kita. Siap. Yo, semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke. Ya, Ibu harap dengan tepuk semangat tadi, kenapa namanya semangat pagi meskipun ini sudah agak siang, supaya semangat kita itu tetap seperti semangat pada saat pagi hari. Oke ya, jadi tetap semangat anak-anakku. Baik, tadi dari video yang sudah Ibu tayangkan, ada yang bisa memberikan sedikit informasi apa yang tadi kalian dapatkan dari video tersebut? Aji mungkin boleh memberikan informasinya Iya, Bu. apa? Ya, silakan Aji. Ya, jadi dari video tadi kita dapat informasi bahwa ada berbagai macam penyakit Ibu yang disebabkan oleh entah itu pola makan atau mikroorganisme. Oke, yang lain ada kira-kira yang bisa sebutkan gangguan pencernaan yang tadi ditayangkan dalam video, siapa yang bisa sebutkan? Saya Ibu. Ya, silakan Tami.
Kalau yang di usus itu ada gangguan diare sama sembelit. Tadi ada sembelit ya dan diare di videonya. Baik. Oke. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi sebelumnya, Ibu sampaikan bahwa setiap kelompok itu punya tugasnya masing-masing. Kalian punya tugas untuk mencari informasi terkait gangguan yang terjadi pada organ-organ pencernaan, di mana organ-organnya itu berbeda untuk setiap kelompok ya. Di video tadi sudah ada disebutkan beberapa jenis-jenis gangguan, tapi belum dikelompokkan dalam organ-organ yang mengalami gangguan itu di bagian mana, ya organnya yang apa. Nah, itu menjadi tugas kalian hari ini. Ibu akan bagikan LKPD-nya, ya, kemudian kalian mencari informasi tersebut terkait gangguan-gangguan pada organ-organ yang sudah tadi Ibu bagikan secara berkelompok. Selain dari video yang tadi Ibu tayangkan, Ibu juga akan bagikan bahan ajar. Silakan disimak bahan ajarnya. Di dalam bahan ajar ini sudah ada beberapa gangguan-gangguan yang bisa terjadi pada pencernaan kita. Ada karies gigi, ada obesitas, ada MA atau gastritis, ada hepatitis, ada sariawan, ada diare, konstipasi, kanker lambung, avitaminosis, dan ada gejala-gejala gangguan yang disebabkan karena kekurangan mineral ya. Nah, tugas kalian, silahkan kalian mencari informasi sesuai tadi materi yang sudah Ibu bagikan secara berkelompok ya. Silahkan ditulis dulu di buku catatannya. Kemudian setelah itu Ibu sebentar akan bagikan bahan-bahan untuk membuat mind mapping-nya. Jadi sekarang tugas kalian silahkan kumpulkan dulu informasinya dengan membaca dan menyimak bahan ajar. Silahkan anak-anak, Ibu kasihkan waktu sebanyak 5 menit dari sekarang. Sudah selesai ya mengumpulkan informasinya? Semua sudah selesai? Semua sudah dapat informasinya terkait gangguan yang terjadi pada organ-organ. Oke, hebat semua. Ibu kasihkan tepuk tangan. Semuanya bisa mengerjakan, mengumpulkan informasinya hanya dalam waktu 5 menit. Hebat sekali. Nah, sekarang Ibu bagikan kertas karton dan pensil warna serta spidol warna. Silahkan kalian secara berkelompok membuat mind mapping-nya. Contoh mind mapping-nya sudah Ibu bagikan minggu lalu ya. Ya, Bu. Nah, tapi Ibu tampilkan lagi seperti ini contoh mind mapping yang boleh kalian tiru bentuknya. Nah, seperti ini contoh mind mapping-nya anak-anak. Ini sama dengan gambar yang Ibu sudah bagikan sebelumnya. Ini juga. Jadi kalian boleh memilih bentuk yang mana atau kalian boleh mengkreasikannya lagi. Mau mind mapping-nya seperti apa, mau menuliskan mau menempel gambar apa. Ya, di bagian bahan ajar tadi ada di bagian belakang itu gambar-gambar yang sudah Ibu printkan yang berkaitan dengan gangguan pencernaan. Silakan kalian gunting, kalian hias mind mapping-nya semenarik mungkin supaya mudah untuk dipelajari dan menarik untuk kita pelajari. Siap ya? Siap, Bu. Paham ya tugasnya anak-anak secara berkelompok ini? Iya, Bu. Paham. Baik, silakan kalian kerjakan. Waktu mengerjakan mind mapping-nya, Ibu berikan waktu 10 menit. Mind mapping-nya sudah selesai ya semua? Sudah, Bu. Ibu ucapkan terima kasih lagi ini kepada kalian yang sudah antusias sekali membuat mind mapping-nya. Ibu lihat mind mapping-nya itu banyak, ada beragam ya, ada yang warna-warni, ada yang full gambar, ya. Oke. Nah, sekarang karena tadi kan di awal materi yang kalian cari itu berbeda-beda. Nah, sekarang tugas kalian secara berkelompok itu akan dipamerkan di kelompoknya. Oke? Nah, Ibu akan membagi anggota setiap kelompok dengan tugasnya masing-masing. Di kelompok 1,
yang akan bertugas untuk berkeliling melakukan kunjungan ke galeri mind mapping kelompok lain adalah Tami. Kemudian di kelompok 2 yang berkunjung itu Kardian. Kelompok 3 ada Dwi, kelompok 4 Aji, dan kelompok 5 Yola. Selanjutnya, anggota kelompok yang lain tugasnya apa? Tugasnya adalah tinggal di kelompoknya sendiri dan mempresentasikan hasil kerja mind mapping-nya yang saat tadi dikerjakan secara berkelompok. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Ibu. Oke. Hai, Kita Bu. diulang tadi, ada yang bisa ulang? Tugasnya apa? Ibu mau cek apa kalian benar-benar paham dengan tugasnya. Berkunjung ke galeri kelompok sebelahnya. Oke. Ya, yang dikunjungi itu semua kelompok ya, Nak, bukan satu kelompok saja. Kan tadi ada 5 kelompok. Jadi, misalkan kelompok 1 berarti dia berkunjungnya ke kelompok 2, 3, 4, dan 5. Begitu juga seterusnya untuk kelompok 2 ya. Jadi, kalian berkunjungnya ke 4 kelompok. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Paham, Bu. Supaya kita berkunjungnya teratur dan waktunya cukup, Ibu berikan waktu untuk setiap kunjungan itu hanya 3 menit. Tugas kalian adalah kumpulkan informasi dari mind mapping kelompok lain yang kalian kunjungi. Paham ya? Sedangkan tadi kelompok yang tinggal, tugasnya adalah mempresentasikan hasil kerjanya kepada anggota kelompok yang berkunjung ke kelompoknya. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Nah, Paham, baik, Bu. silakan kita mulai dari sekarang. Nah, anak-anak sudah selesai kunjungannya? Sudah, Sudah, Ibu. Bu. Nah, silahkan kalian kembali ke tempat duduknya dengan tertib. Ayo, silakan kembali ke tempat duduknya secara berkelompok ya. Oke, Ibu ucapkan lagi terima kasih karena kalian berkumpulnya di situ. Tidak ada yang tabrak-tabrakan, tidak ada yang singgah bercerita dulu dengan temannya. Terima kasih, kalian hebat hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan bagikan LKPD, ya. LKPD ini fungsinya adalah informasi yang sudah kalian dapatkan dari kegiatan kunjungan dan membaca bahan ajar serta menonton video. Kalian akan mengumpulkan informasi tersebut dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD. Ya, Ibu tampilkan ya LKPD-nya. Oke. Di halaman pertama, kalian tuliskan dulu nama anggota kelompoknya. Kemudian di lembaran yang kedua ini ada tujuan pembelajaran yang tadi sudah Ibu sebutkan di awal ya, ada informasi ringkas juga. Nah, rumusan masalah itu adalah tadi pertanyaan yang diajukan Dwi di awal pembelajaran ya. Kalian tuliskan di sini. Kemudian kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Ada disajikan gambar, kemudian ada anak panah yang mengarah ke beberapa organ-organ pencernaan, ada yang mengarah ke mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, dan usus halus. Jadi di situ ada petunjuknya. Setelah melakukan pengamatan dan kunjungan, lengkapilah gambar di bawah ini dengan gangguan yang terjadi pada organ tersebut. Kemudian kalian tuliskan lagi gangguan-gangguan tersebut. Yang di mulut gangguannya apa? Penyebabnya apa? Kalian diskusikan bagaimana caranya supaya kita bisa menangani gangguan tersebut atau mencegah gangguan tersebut. Di kolom kedua ada untuk organ lambung. Kalian kan tadi sudah keliling ya, jadi sudah dapat semua informasinya. Kalau organ lambung gangguannya apa saja, penyebabnya apa, bagaimana upaya penanganan dan pencegahannya. Begitu juga untuk hati dan empedu. Lalu usus, kalian tuliskan juga, dan ini ada terakhir gangguan yang disebabkan karena kekurangan vitamin dan mineral. Kalian tuliskan gangguannya, nama gangguannya apa, penyebabnya apa, dan bagaimana cara untuk menangani dan mencegahnya. Terakhir, kalian lakukan analisis dengan berdiskusi bersama teman kelompoknya, dan jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Kalian jawab pertanyaannya, diskusikan, tulis jawabannya di kolom yang ada di sebelah kanan.
Oke, Bu. Baik, Bu, sudah Sampai bisa sini paham dipahami, ya? Bu. Sudah, Saya, Bu. Nah, baik. Silakan dikerjakan, Nak. Ya, selanjutnya sudah selesai ya. Nah, sekarang Sudah, kita akan Bu. masuk ke sesi presentasi. Siapa yang ingin presentasi lebih dulu? Oke, kelompoknya Kardian silahkan. Ibu, terima kasih. Saya mau presentasikan tentang penyakit yang ada pada yang disebabkan oleh pola makan dan bakteri. Nah, penyakit itu ada tipes, ada diare, dan ada penyakit MAH. Oke. Kemudian gangguan kalau misalnya berdasarkan hasil pengamatan, apa yang terjadi pada proses pencernaan jika salah satu organ pencernaan mengalami gangguan. Yang pasti kalau organ pencernaan kita mengalami gangguan, maka pencernaan kita menjadi tidak maksimal. Berarti yang kegiatan organ yang lain, pencernaan yang lain juga jadi terganggu. Oke, Cukup, baik. Ibu. Hebat sekali, benar sekali jawabannya Kardian ya dan kelompoknya. Oke, kelompok yang lain ada yang ingin menanggapi? Oke, tidak ada ya. Baik. Demikianlah tadi semua kelompok sudah memberikan presentasi. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan. Dari semua kegiatan yang sudah kita lakukan, dari semua informasi yang kita dapatkan, siapa yang mau menyimpulkan? Ayo angkat tangan. Tadi kan kita sudah yakin ya harus partisipatif ya. Ayo, hatinya silahkan. Maaf ya Ibu belepotan. Jadi dari pembelajaran hari ini, Bu, kelompok kami menyimpulkan bahwa beberapa penyakit pada organ pencernaan seperti obesitas, karies gigi, MAH, kanker usus yang terjadi pada organ-organ pencernaan kita itu disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat dan tidak teratur. Lalu, agar tidak mengalami gangguan tersebut, kita harus makan makanan yang sehat dengan cara yang baik dan waktu yang teratur. Seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali kesimpulannya Hartina. Dari yang lain, ada yang ingin menyimpulkan? Atau kesimpulannya sama? Sama, Bu. Sama, Bu, kurang lebih. Nah, jadi gangguan yang terjadi pada organ pencernaan itu, misalkan di mulut itu bisa terjadi, nama gangguannya adalah karies gigi atau karies gigi dan sariawan. Kemudian di lambung tadi apa yang disebutkan Hartina? Bisa sakit MAH. Ya, anak sekolah ini sering sakit MAH ini. Ada yang sering sakit MAH di sini? Iya, karena telat makan, terlalu asik bermain gadget biasanya ya. Oke. Nah, selanjutnya karena waktu belajar kita tinggal sedikit lagi ya. Dari semua aktivitas yang kalian lakukan tadi, sebenarnya Ibu melakukan penilaian. Ibu nilai karya mind mapping-nya seperti apa. Ibu nilai juga siapa-siapa yang aktif dalam kegiatan kelompoknya. Ibu nilai juga tadi presentasi kelompoknya. Nah, sekarang dari semua akumulasi penilaian itu, ternyata kelompok terbaik hari ini jatuh pada kelompoknya Tami. Ayo beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompoknya Tami. Ya, meskipun hari ini kelompoknya Tami yang terbaik, tapi semua kelompok juga sudah Ibu anggap kerjaannya baik hari ini. Karena sudah menyelesaikan mind mapping-nya tepat waktu, menyelesaikan LKPD-nya, dan membuat kesimpulan. Ya. Baik anak-anak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau begitu Ibu yang mau bertanya ini sama kalian. Nah, dari semua kegiatan, dari semua informasi yang sudah tadi kalian dapatkan, Ibu mau lihat bagaimana pengetahuan kalian dengan kalian mengerjakan tugas soal yang akan Ibu bagikan.
Ya, silahkan perhatikan soal yang ada di layar kalian. Silakan naikkan buku latihannya dan alat tulisnya, silakan dikerjakan. Soalnya ada 5 nomor, kerjakan dengan jujur. Jangan ada yang menyontek, jangan ada yang bekerja bersama. Ini untuk supaya kalian bisa menilai hari ini saya pahamnya sudah sampai mana. Soal nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5. Oke. Sudah selesai ya anak-anak? Sudah, Bu. Ya. Rizka, silakan dikumpulkan jawabannya teman-temannya dan simpan di mejanya Ibu. Terima kasih, Kriskal. Ya, Bu. Nah, sekarang karena kita sudah belajar ya, hari ini selanjutnya kita mau merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Setelah kita membuat mind mapping, kemudian berdiskusi, mengerjakan LKPD, bagaimana perasaan kalian? Mungkin ada yang merasa sedih, ada yang merasa bosan mungkin? Senang, Ibu. Senang, Ibu. Senang. Alhamdulillah, semuanya senang ya. Nah, kemudian kenapa sih tadi pentingnya kita menjaga menjaga sistem organ-organ pencernaan kita? Nah, kita kan tahu di pembelajaran sebelumnya Ibu sudah sampaikan bahwa Tuhan menciptakan organ-organ pencernaan kita itu dan tugasnya masing-masing sudah dengan cara yang sangat sempurna. Jadi tugas kita sebagai hamba adalah bagaimana cara kita menjaga organ-organ pencernaan itu, kita jaga kesehatannya supaya tidak rusak. Sebagai apa? Sebagai bentuk rasa syukur kita atas ciptaan Tuhan yang sudah sangat sempurna. Paham ya anak-anak? Baik. Nah, Ibu harap semua kegiatan belajar kita hari ini, informasi yang kalian dapatkan dan semua kegiatan yang kita lakukan bermanfaat untuk kalian dan bermanfaat untuk Ibu juga. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang zat aditif dalam makanan dan minuman. Tugas kalian, silahkan kalian membawa satu saja jenis makanan ringan yang sering kalian makan. Nah, minggu depan kita akan melakukan kegiatan pembelajaran untuk mengetahui zat aditif apa saja yang ada dalam makanan dan minuman yang kalian bawa. Baik, anak-anak, ayo kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk semua kelompok. Ya, tepuk tangan yang meriah karena kenapa Ibu berikan tepuk tangan untuk semua? Karena kalian sudah melakukan keyakinan kelas kita hari ini dengan sangat baik. Partisipasinya sudah baik, semuanya sudah belajar dengan sangat percaya diri. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita lakukan itu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, Ibu minta tolong sama Yulianti, boleh dipimpin doanya, Nak? Oh iya, Ibu. Teman-teman, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu minggu depan pada kegiatan belajar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, waktunya Bu Arsa.